Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Ada berita bahagia di Sumatera Barat ya, akan dibuat jalan layang atau flyover yang akan dibangun di Sumatera Barat dari Solo ke Padang. Jadi rencana ini telah disetujui oleh pemerintah pusat. Kita jadi semakin cepat dari Solo ke Padang, apalagi para mahasiswa ya. Tapi sebelumnya mari kita kenali dulu apa itu Jalan Sitinjau Lawi. Nah, Sitinjau Lawi ini merupakan jalanan ekstrim yang menghubungkan kota Padang dan kota Solo berjarak sekitar 6 km. Sedangkan panjang keseluruhan jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Solo ini berjarak 53 km. Jalan ini merupakan jalan nasional sekaligus jalan lintas Sumatera yang menghubungkan ke Damastraya, Jambi, hingga ke Pulau Jawa yang ramai dilewati oleh orang maupun barang dan truk-truk besar yang mengangkut seperti logistik mengarah ke kota Padang atau sebaliknya dari kota Padang ke kota-kota yang lain. Meskipun jalan ini ekstrim tapi ramai dilewati oleh banyak kendaraan karena merupakan jarak terdekat dari Solo menuju kota Padang dengan jarak 53 km atau sekitar 1,5 jam perjalanan. Jadi alternatif lainnya bisa melewati kota Padang panjang tapi jaraknya lebih jauh, hampir 3 kali lipat, yaitu dengan jarak 132 km. Nah, Sitinjau Lawi ini berada di kawasan hutan lindung dengan tingkat kemiringan jalan mencapai 45 derajat. Jalanan ini penuh dengan tanjakan dan turunan terjal, dipenuhi dengan belokan tajam, tebing, dan jurang ya yang mengikuti kontur perbukitan. Selain itu, pada saat hujan gerimis apalagi hujan lebat biasanya diselimuti oleh kabut tebal yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara sehingga pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok ke dalam jurang. Karena ini banyak sekali pengalamannya seperti ini. Dikarenakan memiliki kemiringan yang ekstrim, maka di daerah Sitinjau Lawi ini rawan terjadi kecelakaan dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Jadi menurut data dari Polresta Padang, selama 4 tahun saja bisa terjadi sebanyak 50 kecelakaan dan mengakibatkan korban jiwa. Nah, selain itu untuk truk yang bertonase besar seringkali gagal menanjak. Kendaraan hilang kendali, remblong, dan sering menyebabkan kecelakaan beruntun hingga kendaraan masuk jurang. Nah, seperti ini nih yang di video ini. Nah, jalanan Sitinjau Lawi merupakan salah satu urat nadi perekonomian Sumatera Barat. Arus barang yang datang dari Jakarta dan provinsi tetangga seperti Lampung, Palembang, dan Jambi harus melewati jalan Sitinjau Lawi ini yang merupakan bagian dari jalan Trans Sumatera. Jadi terputusnya jalur di Sitinjau Lawi ini akan menghambat kelancaran arus barang ke Padang. Yang efeknya nanti secara ekonomi akan terasa dan naiknya inflasi daerah. Oleh sebab itu dibuatlah flyover ini. Flyover ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya dampak buruk tersebut. Jadi proyek pembangunan jalan layang ini akan dilaksanakan dengan skema kerjasama antara pemerintahan dan badan usaha atau KPBU. Nah, KPBU tersebut nanti akan dilaksanakan oleh Hutama Karya atau disingkatannya HK yang pernah kita lihat jalan-jalan tol ya. Itu salah satu BUMN yang pengerjaan pembangunan jalan layang atau flyover sampai ke tol ya. Jadi jalan layang Sitinjau Lawi ini nantinya akan menghubungkan kota Padang dengan Kabupaten Solo di Lubuk Kilangan di kota Padang. Nilai investasi yang digelontorkan mencapai 4,8 triliun. Nah, ini suatu yang tidak terlalu kecil ya. Flyover Sitinjau Lawi ini direncanakan memiliki 2 panorama, yaitu panorama 1 dibangun diperkirakan nilai investasinya mencapai 1,163 triliun yang rencananya dibangun sepanjang 2,78 km dengan 4 buah jembatan layang dengan lebar badan jalan flyover ini 1,5 meter dan trotoar 0,5 meter. Dan untuk panorama 2 nilai investasinya diperkirakan mencapai 2,051 triliun. Pembangunan flyover ini untuk memperbaiki aspek geometrik jalan menjadi lebih baik, yakni gradien maksimal dari 26% menjadi 8% dan radius tikungan yang semula kurang dari 15 meter menjadi kurang dari 95 meter dan jarak pandang pun menjadi lebih baik untuk para pengendara. Flyover ini terdiri dari jalan dan jembatan dengan 5 tahap pengerjaan buat jalan dan 4 tahap untuk pembuatan jembatan. Jadi proyek
pembangunan infrastruktur jembatan layang Sitinjau Lawi pun mendapat persetujuan setelah Presiden Joko Widodo meneruskannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Bapak Basuki Hadi Mulyono. Jadi Presiden Jokowi sendiri bahkan dikabarkan siap menghadiri langsung acara peletakan batu pertama atau groundbreaking jembatan layang Sitinjau Lawi ini. Di seremoni peletakan batu pertama jembatan layang Sitinjau Lawi tersebut katanya direncanakan berlangsung pada 19 Desember. Itu sudah berlalu. Tapi apakah sudah berlangsung? Coba komen bagi yang tahu informasinya ya. Sudah berlangsungkah atau belum? Tapi sebenarnya proyek pembangunan jembatan layang Sitinjau Lawi ini telah muncul sejak tahun 2011 silam. Nah, rencana pembangunan tersebut tidak mengalami kemajuan berarti. Itu sampai selama belasan tahun lamanya. Padahal ini adalah jalan utama perekonomian di Sumatera Barat. Karena jalan lain yang ditempuh itu agak panjang. Hingga pada akhirnya rencana pembangunan jembatan layang Sitinjau Lawi pun mulai dilirik pemerintahan pada tahun 2023 ini ya. Semoga saja mega proyek ini terrealisasikan dan bukan hanya isapan jempol belaka. Dan semoga para pemimpin di Sumbar dilancarkan dalam perencanaan pembangunan proyek ini hingga berdampak baik untuk Sumatera Barat ke depannya. Mungkin itu jadi tempat wisata juga buat kita-kita ya. Kita kan juga ada itu Kelok 9, jalan layang yang fenomenal, tapi juga menjadi tempat wisata bagi orang-orang yang pulang kampung. Nah, Sitinjau Lawi ini mudah-mudahan juga menjadi seperti itu ya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Evan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.